Saudara, aksi peretasan Bjorka pada data pejabat dan dokumen negara menjadi bahan pembicaraan. Atas aksinya, pemerintah langsung membentuk Satgas Khusus Anti Serangan Siber. Sosok Bjorka hingga saat ini memang masih misterius. Di akun Twitternya @bjorkanism sempat ditampilkan informasi tentang alamat surat elektronik atau email dan lokasinya di Warsawa, Polandia. Di Twitter ia memiliki lebih dari 200.000 followers. Sejak 11 September lalu akun Twitternya disuspend karena dianggap melanggar ketentuan. Bjorka beberapa kali menawarkan data-data yang diretas di forum Bridge.to. Dimulai pada April 2020 lalu, ia membocorkan data pelanggan Tokopedia. Selanjutnya ia mengunggah riwayat data pelanggan IndiHome di bulan Agustus, serta dugaan kebocoran data registrasi SIM card di Indonesia. Bukan hanya data lembaga swasta, Bjorka juga mengklaim berhasil meretas data kependudukan dari KPU dan dugaan dokumen surat untuk presiden. Ada sejumlah data pribadi, saudara, dari pejabat negara yang diduga diretas hacker Bjorka. Data pribadi pejabat dibocorkan diantaranya milik Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Dua pejabat lain yang diduga diretas Bjorka adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu, nomor telepon para pejabat yang diretas diduga juga turut dibuka. Di antaranya adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah serius menangani kasus serangan siber. Salah satunya pemerintah membentuk Satgas Perlindungan Data Pribadi. Adakah upaya lain dalam mengatasi serangan siber atau pembocoran data pribadi? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Abel Insani yang ada di kantor Kemenko Polhukam. Abel, bagaimana sesungguhnya rencana-rencana yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk melindungi data pribadi, mencegah kebocoran, dan memagari hacker? Ya, selamat sore Aiman. Memang kalau dari Mahfud MD mengatakan bahwa untuk selanjutnya atau secepatnya ini akan segera disahkannya RUU PDP atau perlindungan data pribadi, di mana RUU PDP ini akan menjadi landasan hukum untuk melindungi data pribadi yang menjadi hak seluruh warga Indonesia. Nah, dalam hal ini negara juga memiliki regulasi dan juga aturan dalam perlindungan dan keamanan data pribadi masyarakat. Kalau kita mundur sedikit, Aiman dan juga saudara, untuk RUU PDP ini sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2016. Hingga saat ini juga DPR terus mendorong agar RUU PDP ini segera disahkan. Untuk saat ini DPR dan juga pemerintah juga sudah menyepakati sejumlah isu sosial setelah pembahasan dari RUU PDP ini dilakukan selama 6 kali sidang. Tentu ini juga menjadi harapan dari masyarakat ya, Aiman dan juga saudara, terkait dengan isu-isu atau kasus-kasus kebocoran data yang terjadi oleh peretas yang dinamakan Bjorka tersebut. Tapi Aiman dan juga saudara, meskipun dari pemerintah menyatakan memang tidak ada data rahasia negara yang krusial ini bocor, tapi tentu saja untuk data pribadi dari masyarakat sendiri terkait dengan nama asli, lalu juga tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, ini yang sudah bocor tentu saja menjadi kekhawatiran dari masyarakat Indonesia. Nah, tentu saja selain dari adanya nanti pengesahan dari RUU PDP, tadi juga Johnny G. Plate sempat mengatakan bahwa harus ada kepastian atau memastikan SDM dan juga teknologi digital dan juga enkripsi ini juga betul-betul kuat dan juga memadai. Nah, untuk penegasan lebih jelasnya, kita dengarkan dulu Aiman dan juga saudara penjelasan dari Johnny G. Plate. Karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan data di sistemnya masing-masing, karena itu adalah kewajibannya.
memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Ya, memastikan sumber daya manusia, teknologi digital, dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai. Nah, kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, jangan lengah agar selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah. Ya, setelah dilakukannya ada rapat internal tadi yang juga sudah datang, yakni dari Kemenkominfo, BIN, Polri, dan juga BSSN. Nanti juga segera akan ada antisipasi yang dilakukan oleh mereka, yakni membentuk tim khusus dan juga pengesahan dari RUU PDP. Selanjutnya, Aiman, kita akan melihat bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah ini yang berjalan, dan juga kita akan terus mengawasi dari kasus kebocoran-kebocoran data ini. Kembali ke Anda, Aiman. Ya, Abel, tentu bisa disampaikan bahwa terkait dengan data yang disebutkan tadi, ada data pejabat dan lain sebagainya, juga ada kekhawatiran soal data pribadi ini. Apakah ada secara khusus spesifik disampaikan oleh Menko Polhukam soal ini? Karena ini terkait dengan misalnya keamanan data, keamanan rekening, masyarakat dan lain sebagainya. Ya, Aiman, hingga saat ini memang informasi yang kami dapatkan karena memang tadi rapatnya dilakukan secara internal begitu ya, Aiman, sehingga memang untuk hasil dari rapat tersebut tidak semuanya diungkapkan kepada wartawan. Tapi yang jelas dari Menko Polhukam tadi juga sudah mengungkapkan bahwa antisipasi yang dilakukan ke depan untuk untuk menghentikan kebocoran-kebocoran data ini, yakni data pribadi dari masyarakat yang tentu saja, Aiman dan juga saudara, kalau kita melihat sudah begitu spesifik begitu ya terkait dengan data pribadi ini, kan data terkait dengan tempat tanggal lahir dan nama pribadi, lalu juga yang lainnya, ini tentu saja yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Tetapi memang untuk saat ini pemerintah juga masih menganggap bahwa kebocoran-kebocoran tersebut masih bersifat umum, maka ini juga harus menjadi concern begitu ya, Aiman, bahwa data masyarakat ini juga penting dan nanti antisipasinya juga harus segera dilakukan. Aiman. Terima kasih Abel Insani melaporkan langsung terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.